kepala sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara kegiatan pengembasan budaya positif. Pada hari ini Selasa 31 Januari 2023 kita akan mengikuti kegiatan pengembasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Polewali Mandar. Saya selaku MC pada kegiatan hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu pembukaan, kemudian sambutan oleh kepala sekolah sekaligus arahan, dilanjutkan acara inti dan penutup. Selanjutnya sambutan oleh kepala sekolah sekaligus membuka acara ini. Dengan ini kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati calon guru penggerak Rusdi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidik yang kami Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan sebuah kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas, yaitu kegiatan aksi nyata ya. Ini bagian dari kegiatan aksi nyata dari salah satu calon guru penggerak dari sekolah kita itu Pak Rusdi, yang akan berbagi praktik baik tentang budaya positif yang merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan setelah menyelesaikan modul 1-4, dan ini dilakukan untuk teman-teman sejawat di sekolah kita. Mari kita sama-sama mengirimkan taslim dan salawat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kita akan selalu menjadi umat kesayangan yang nanti akan mengikuti beliau, mengikuti Rasulullah, junjungan kita ke surga Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mendengarkan, dan kita akan sama-sama berdiskusi dengan Pak Rusdi terkait budaya positif. Seperti apa budaya positif yang telah dipelajari oleh salah satu guru kita di pendidikan guru penggerak angkatan 7. Untuk itu, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Rusdi untuk berbagi tentang apa yang sudah dipelajari, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang bisa kita jadikan awal yang baik untuk perbaikan mutu pendidikan di sekolah kita yang berawal dari kelas kita masing-masing. Demikian, dan dengan ini tepat pada pukul 12:15 secara resmi acara pengembasan budaya positif modul 1-4 dari kegiatan pendidikan guru penggerak atas nama CGP Muhammad Rusdi dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk di acara inti. Kita langsung masuk di pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara ini akan dipandu langsung oleh saudara Pak Rusdi sebagai calon guru penggerak Kabupaten Polewali Mandar. Dengan ini Pak Rusdi silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Nurul Anak yang saya hormati,
Bapak, Ibu guru, rekan-rekan sejawat di SD Negeri 6 Perkawasan yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya juara sehingga pada hari ini tepat di hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 kita dapat dipertemukan dengan acara mengikuti aksi nyata kami selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kepulauan Mandar, yakni penyebaran budaya positif modul 1.4. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebentar kita akan membahas apa yang dimaksud dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, materi budaya positif ini telah kami pelajari dalam satu modul, yaitu modul 1.4, dan selanjutnya kami juga telah melakukan aksi nyata di dalam kelas khususnya terkait dengan budaya positif itu sendiri. Baik, sebelum lanjut Bapak Ibu, kira-kira apakah di antara kita sudah ada yang mengetahui apa sih itu budaya positif? Ada yang tahu budaya positif itu seperti apa? Ya, ini memang kata-kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, dan memunculkan banyak juga pengertian-pengertian di antara para pendidik dan tenaga pendidik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang budaya positif ini, terlebih dahulu kita akan perlu mengetahui dulu apa sih tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ada kata selamat dan bahagia. Jadi tujuan itu sesuai kodratnya mengantarkan anak, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, pendidik itu posisinya hanya sebagai penuntun terhadap tumbuh dan kembangnya kodrat anak. Jadi kita sebagai pendidik hanya memperbaiki lakunya saja. Jadi inilah tugas sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, yaitu menuntun. Menuntun ini salah satunya yang bisa kita lakukan tadi, yaitu dengan menciptakan budaya positif. Jadi tugas kita di sini hanyalah menuntun murid dalam mencapai kodratnya melalui kebiasaan budaya positif. Selanjutnya, budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid atau peserta didik sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itulah makna dari budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah sebuah gambaran umum yang harus kita capai untuk menciptakan sebuah suasana yang bisa mendukung bagi perkembangan anak didik. Nah, budaya positif ini tentu erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah sebelumnya. Kita bisa mendengar kata-kata disiplin. Nah,
Selanjutnya untuk menjalani kebiasaan disiplin ini kita melalui paradigma perubahan. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua, disiplin itu biasa juga dikaitkan dengan kontrol. Ya, nah kontrol di sini berkaitan dengan kontrol guru terhadap muridnya. Nah, lalu seperti apa? Seperti apa itu konsep kontrol? Seperti apa itu konsep kontrol? Ya, betul. Nah, baik Bapak Ibu, kita ke slide selanjutnya. Di sini kita akan coba, Bapak dan Ibu semua silakan bayangkan kita sedang memegang sesuatu dalam tangan, di mana dalam tangan tersebut merupakan hal yang sangat penting atau sangat berharga, bahkan terkait dengan harga diri bagi Bapak Ibu. Kemudian bayangkan ada yang datang membujuk ibu bapak untuk membuka atau melepas genggaman itu. Baik kita diiming-iming dengan uang atau dibujuk, bahkan diintimidasi agar kita mau membuka kepala tangan tersebut. Nah, padahal Bapak dan Ibu sadar bahwa dalam kepala tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup, dalam diri dan hidup ibu bapak. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu mau membuka kepala tangan atau tidak? Tidak. Nah, saya kira ini merupakan kembali ke kita, bagaimana kita mengontrol diri kita. Sekeras apapun itu pengaruh dari luar, kalau kita punya prinsip kontrol, maka kita tidak akan goyah, kita tidak akan membuka kepala tangan tersebut. Nah, sesungguhnya yang memegang peran ini adalah kontrol. Nah, inilah pengertian kontrol, bahwa tidak ada yang bisa mengontrol kita, melainkan kita sendirilah yang mengontrol diri kita sendiri. Nah, baik itu mau dibuka atau tidak, tentunya tergantung kepada diri kita sendiri. Selanjutnya merubah paradigma. Nah, seperti yang sering terjadi bahwa paradigma tentang teori kontrol itu merupakan jelmaan dari sebuah ilusi, ya, ilusi atau harapan yang di luar kenyataan atau harapan yang tidak berdasar. Di sini diartikan bahwa ilusi dalam mengontrol murid yang walaupun dalam kenyataannya murid itu tidak dapat dikontrol, kecuali mereka yang bisa mengontrol dirinya melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan di mana mereka tinggal sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan mereka merasa bersalah dan bisa memperbaiki diri dari kesalahan itu. Ternyata itu tidak tepat, tidak sesuai dengan makna kontrol itu sendiri. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita dalam setiap pembelajaran, kita terkadang membujuk anak itu sampai mau. Tapi ketika hal itu dilakukan secara terus-menerus, maka akhirnya mereka akan kebiasaan, sehingga itu akan berujung pada perubahan paradigma baru lagi. Selanjutnya yang ketiga, ilusi atau harapan bahwa orang dewasa bisa memaksa
bisa memaksa. Memang sebelum mempelajari modul ini hal itu benar. Sekalipun murid kita akan mengikuti apa yang kita sampaikan, namun dalam hati mereka pasti timbul rasa kesal, dendam dan lain-lain. Itu semua termasuk ke dalam teori kontrol. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini sering dilakukan. Kita sering mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Artinya di sini kita mau tak yang diikuti tanpa mengingat bahwa setiap individu memiliki kontrol masing-masing. Misalnya kamu itu harus seperti ini. Nah, itu masuk kepada paradigma stimulus respon. Sedangkan terkontrolnya kita bisa merubah pandangan orang lain. Kita tidak bisa merubah pandangan orang lain. Seperti juga perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Umpamanya ada orang yang berbuat salah, itu sudah dikategorikan kita yang menulis bahwa itu buruk. Sesungguhnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Tinggal kita yang mencari penyebabnya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol diri kita. Itu semua paradigma stimulus respon, dan sesungguhnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal sesungguhnya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan terjadi pada saat bujukan gagal. Biasa terjadi kalau kita sudah bujuk-bujuk dan masih tidak mau juga, kita lakukan pemaksaan. Padahal sesungguhnya kita harus berkolaborasi dengan membuat kesepakatan, menciptakan pilihan baru bagi murid. Jadi bukan memaksakan apa yang kita kehendaki. Selanjutnya di paradigma stimulus respon itu ada kata-kata menang atau kalah. Nah, sedangkan pada stimulus respon teori kontrol, menang artinya bahwa kita mengedepankan apresiasi terhadap pendapat murid, selalu memberikan pujian kemenangan dari sisi lain. Artinya bahwa jangan kita selalu melihat satu sisi tanpa melihat sisi-sisi lain dari apa yang dimiliki oleh murid kita. Nah, selanjutnya budaya positif itu terkait dengan sebuah keadaan yang mengakar dari kebiasaan perilaku yang baik. Disiplin merupakan salah satu unsur membentuk kebiasaan positif itu sendiri. Ya. Sebelum lanjut, mungkin ada yang berpendapat apa sebetulnya disiplin itu? Kira-kira apa sih disiplin itu? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Pak Kamuni. Oh iya, artinya teratur. Ya, ada yang lain? Ya, ada yang lain selain teratur? Ya, oke, lanjut ya. Jadi memang betul. Nah, disiplin itu adalah teratur, patuh. Nah, ini ya semua benar dan saya juga sependapat. Namun munculnya disiplin ini diharapkan betul-betul lahir dari masing-masing pribadi tanpa paksaan dari pihak manapun, sebagai hasil dari belajar dan kebiasaan-kebiasaan positif. Selanjutnya, makna disiplin. Kalau dari bahasa Latin, disiplin itu bermakna belajar yang mencerminkan perilaku dari seseorang yang mampu memerintah diri sendiri tanpa diperintah orang lain. Jadi apabila mereka sudah mampu memerintah diri sendiri, maka akan muncul nilai-nilai yang kita hargai, yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah. Jadi artinya mereka bisa menguasai diri, apa yang mesti mereka lakukan, apa yang mereka bisa laksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, lanjut.
Nah, nilai-nilai yang dimaksud itu apa? Ya, nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai yang ingin dicapai itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ujung-ujungnya nanti yang kita ingin harapkan di sini adalah profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, jadi kata disiplin itu adalah kemampuan seseorang untuk mengolah dirinya sendiri, tanpa terperintah oleh orang lain. Yang menjadi pertanyaan saya dan kita semua adalah bagaimana cara kita mendisiplinkan anak. Nah, ini yang kita akan bahas selanjutnya, bahwa upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan disiplin tersebut. Setelah kita memahami bahwa disiplin itu adalah bukan sebagai kepatuhan, namun disiplin itu adalah kemampuan mengelola diri sendiri untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang kita yakini. Nah, selanjutnya menurut teori kontrol, bahwa dalam melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Manusia atau murid berperilaku karena semua memiliki tujuan. Ini yang disebut dengan teori perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kenapa dia melakukan? Dia termotivasi dari perasaan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia berbuat itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Padahal yang seharusnya dia termotivasi dari dalam dirinya bahwa apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari lembaga. Nah, itu pengaruh juga. Itu dibuat kalau ada imbalan yang diharapkan, pengaruh imbalan. Yang sebenarnya apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang utama yang kita harus terapkan dalam diri kita dan kepada murid-murid kita. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi motivasi ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dan kepada murid-murid kita. Selanjutnya, sesuai dengan teori kontrol tadi yang di awal dijelaskan bahwa kebutuhan setiap individu berbeda, maka kita harus mampu memahami bagaimana pandangan orang lain tentang sesuatu. Bukan harus menyamakan persepsi dengan kita, bahwa pada dasarnya semua itu akan tertuju pada kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, jadi semua manusia itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Yang kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Manusia ingin bebas. Yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada sebuah contoh kasus, di mana seperti ini. Bunia adalah seorang guru kelas 5 di SD Pantai Selatan, sedang bingung menghadapi salah seorang muridnya yang suka mengganggu temannya. Sebut saja namanya Tony. Nah, beberapa anak telah menghadap ke Bunia dan mengeluhkan sikap Tony yang sering meminta bekalan untuk makan siang temannya secara paksa. Jika teman-teman ada yang ada pada posisi Bunia, apa yang akan Anda lakukan? Ya,
Menurut Anda kira-kira apa yang membuat Tony berbuat seperti itu? Kira-kira ya. Ya. Bagaimana caranya meminta kepada temannya dan temannya tidak merasa bahwa dia Terima kasih. Saya sebagai guru akan memanggil Tony dan mengajaknya berbicara menanggapi laporan temannya bahwa Tony sering meminta kepada temannya. Saya akan menasihati dia dan mengajak dia berbincang sebagai seorang guru dan seorang teman agar Tony bisa mengubah sikapnya yang kurang bagus di mata teman-temannya agar Tony bisa merubah sikapnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Murni Usman. Beri hapus dulu tuh Ibu Murni Usman. Iya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Murni Usman bahwa itu sudah betul kita melakukan pendekatan dalam menghadapi masalah seperti itu. Jadi tapi sebelumnya kita juga harus mengetahui, menyadari bahwa tadi di slide sebelumnya itu ada kebutuhan manusia sehingga membuat Tony seperti itu. Apakah karena kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, atau kebebasannya tidak terpenuhi, atau kesenangannya tidak terpenuhi, bahkan karena kekosaan di situ, rasa kekosaan dia mau menindas temannya. Oke. Ya, selanjutnya dalam konteks penerapan disiplin positif, ketika kita mau menerapkan disiplin positif, maka yang harus kita lakukan adalah bukan menghukumnya, ya seperti apa disampaikan tadi Bu Murni, atas apa yang dilakukannya, tapi ketika kita menerapkan disiplin positif, maka kita harus mencari tahu kenapa Tony sampai berbuat seperti itu. Nah, kalau alasannya adalah karena orang tuanya tidak membawakan makanan atau membekali uang jajan, maka alasan Tony berbuat seperti itu adalah untuk bertahan hidup. Namun apabila dia hanya ingin mendapat perhatian temannya, maka yang Tony butuhkan adalah cinta dan kasih sayang. Nah, apabila alasan Tony bahwa dia merasa hebat karena ditakuti temannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Dan apabila alasan Tony karena bosan dengan jajanan dari orang tuanya, yang mungkin itu terus, maka kebutuhan Tony adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ketika Tony melakukan itu karena iseng saja, berarti kebutuhan Tony hanya adalah kesenangan, ingin mendapatkan kesenangan. Nah, itulah ya teman, itu sudah masuk pada langkah-langkah mendisiplinkan anak. Kita bisa mencoba Bapak Ibu ketika ada murid kita yang menurut kita jauh dari apa yang kita harapkan dalam hal pembelajaran misalnya, tapi ketika melakukan pendekatan dengan memberikan perhatian dengan kasih sayang, maka yakin anak tersebut akan berubah dan bahkan akan muncul ke permukaan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi ketika kita menemui masalah, kita tidak langsung menghukumnya, tapi kita harusnya mencari tahu dan mencari solusinya. Selanjutnya, di sini ada posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Kita bertindak sebagai teman, bertindak sebagai pemantau, dan bahkan sesekali bahkan ini yang paling bagus kita sebagai manajer. Ini yang kita jelaskan tadi tentang kontrol.
Artinya ada beberapa posisi yang sering kita lakukan sebagai guru terhadap murid kita, yang mana terkadang kita bertindak sebagai teman atau sebagai penghukum. Bukan berarti bahwa kita melakukan hukuman fisik. Misalnya ketika menemukan anak yang mencontek atau merusak properti di kelas, maka kita memberi hukuman. Atau sebagai pembuat merasa bersalah, jadi anak itu ditekan terus bahwa mereka yang salah. Sebagai teman di sini, maksudnya kita mencoba mendekati sehingga murid merasa dekat lagi dengan kita. Nah, untuk poin 1 dan 2 ini bisa menyebabkan identitas gagal pada individu murid. Nah, sedangkan ketiga, poin ke bawah boleh dikategorikan identitas sukses, namun kita lihat perbandingannya di sini. Nah, di sini Ibu. Nah, seperti ini motivasi, ada motivasi dari guru. Nah, identitas gagal maksudnya di sini ketika kita selalu berprinsip bahwa kita memberikan hukuman. Contohnya penghukum dari guru, umpamanya guru berbuat menghardik. Nah, guru yang sering menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini model-model penghukum, bentuk hukuman. Nah, seperti kalau membuat murid itu bersalah atau membuat orang merasa bersalah, menceramai. Misalnya mengatakan Bapak kecewa karena kamu begitu, atau harusnya kamu begitu. Ya. Nah, kalau kita bertindak sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya dengan kata-kata lembut, padahal dalam kata itu terkandung kata-kata menyalahkan. Kemudian sebagai pemantau, apa tugasnya sebagai pemantau? Mencatat terus saja, hari ini salah lagi, si A salah lagi, si B salah lagi. Nah, kalau sebagai manajer, guru berbuat selalu mengajukan pertanyaan sebelum melakukan tindakan. Ya, seperti yang disampaikan tadi Ibu Murni, ya, seperti itulah kita lakukan pendekatan. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak laksanakan, awas ya. Nah, ini bentuk hukuman. Itu dihindari. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Harusnya kamu sudah tahu kan, ibu sudah lelah mengatakannya. Ibu stres. Nah, capek mana? Kemudian sebagai teman, ayo kerjakanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, dengan pendekatan itu mungkin anak-anak lebih tersentuh. Kemudian guru berkata lagi, umpamanya kalau ada anak-anak berbuat yang kurang sesuai, langsung kita tanya, apa peraturannya? Nah, artinya kesepakatan. Biasa ditanya, apa peraturannya? Kemudian bertanya apa yang kamu bisa lakukan untuk keluar dari masalah ini. Nah, ini solusi yang diberikan kepada anak-anak. Selanjutnya hasil, motivasi dari hasil. Hasilnya ketika kita selalu menindak anak-anak, memberi hukuman, maka anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan lebih sadis lagi kalau mereka berbohong. Kemudian merasa harga diri yang tidak berarti dari hasil perbuatannya. Selalu menyelesaikan, kalau sebagai teman tahu, selalu menyelesaikan diri. Kalau ada guru, baik lagi, tapi kalau tidak ada guru, kumat lagi penyakitnya. Nah, begitu. Kalau lihat gurunya, karena ada rasa-rasa ini, dia baik. Kalau tidak dilihat, dia kumat lagi penyakitnya. Kemudian di posisi manajer, kita kembali menguatkan pribadinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Ketika anak kita sering hukum, maka murid selalu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru tidak berarti baginya. Ya. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas sekalipun dalam keterpaksaan. Terpaksa di anak-anak. Ya.
Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting. Nah, di dunia yang berkualitas masih ada namu ini. Ya, pemantau murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Kita dijadikan sumber peraturan dan penghukum. Ya, manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Ya, jadi tanpa diperintah, dia sendiri yang meletakkan dirinya, membawa dirinya. Kemudian murid akan berkata, ketika kita hukum, nanti juga marah-marah lagi. Iya. Kalau sebagai membuat orang merasa bersalah, anak-anak meminta maaf. Maaf guru, saya telah membuat ibu kesal. Nah, sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Saya pikir kamu teman bapak atau teman ibu, ternyata kamu begitu. Nah, memantau murid akan hitung-hitungan apa dapat imbalan atau tidak ketika kita memberikan tugas, akan hitung-hitungan dia. Nah, bagaimana cara saya untuk memperbaiki keadaannya? Ini dari murid. Kemudian dampak pada murid pasti akan mengulangi lagi ketika sudah di luar kontrol guru. Ketika kita menerapkan hukuman, pasti akan mengulangi lagi ketika sudah di luar kontrol guru. Kemudian murid akan merasa rendah diri. Tapi ketika kita bertindak sebagai teman, murid akan lemah karena selalu mengandalkan teman, tidak mandiri. Kita yang diandalkan sebagai temannya. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, dan yang terakhir akan selalu mengevaluasi diri dalam memperbaiki dirinya. Ini sebagai manajer, maka dia akan selalu mengevaluasi diri dan memperbaiki dirinya. Baik Bapak dan Ibu. Nah, ini kita kembali lagi bahwa budaya positif itu adalah tujuan akhir dari salah satu upaya kita dalam menuntut murid kita sesuai dengan kodratnya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menciptakan peraturan di kelas. Ini yang paling tengah-tengah. Kita menciptakan peraturan di kelas. Kemudian nanti akan naik lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah ada keyakinan kelas, kemudian terjadi lingkungan positif sehingga mendukung terjadinya budaya positif. Nah, ini yang seharusnya kita lakukan di dalam kelas. Selanjutnya keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Goseng, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Ya, Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan tentang peraturan yang ada di sekolah, nah ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Saya sudah mempraktekkan kegiatan ini setelah mempelajari modul ini, yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi dijelaskan contohnya. Nah, biar lebih jelas kita lihat pada slide berikut. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebenarnya keyakinan kelas itu yang kita biasa lakukan di dalam kelas lebih mengarah kepada peraturan. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang seharusnya di sini adalah keyakinannya di situ adalah tanggung jawab atau nilai-nilai kebajikan yang dituju. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan di situ adalah menghargai, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang terkandung di situ adalah dituju juga menghormati orang lain, komitmen pada tujuan.
Jadi yang diharapkan di sini adalah komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain. Ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, nilai kebajikan di situ yang terdapat di situ adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, nilai kebajikan yang bisa dituangkan di dalam keyakinan kelas adalah menghormati orang lain atau kesabaran, melatih kesabaran, menggunakan masker, nah, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, itu juga keselamatan dan keamanan. Ya, selanjutnya di sini ada video. Ya, saya sudah melakukan di dalam kelas. Ya, seperti inilah. Jadi yang pertama kita lakukan di awal dijelaskan apa itu kesepakatan kelas. Ya, bisa dijelaskan dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh murid. Jadi dalam memberikan penjelasan kepada murid, bahkan saya biasa itu sambil main-main menggunakan kata-kata yang kata-kata pasaran supaya anak mengerti apa yang saya maksud. Ya. Dengan sendirinya anak-anak juga mengerti bahwa maksud Pak Guru begini. Ya. Bahwa kesepakatan itu adalah kumpulan keyakinan yang diyakini untuk dilaksanakan, ya, yang bisa membuat anak aman, nyaman, tenang belajar di sekolah. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, jadi setelah mereka menuliskan, mereka akan menempelkan di depan kelas biar terlihat apa yang mereka tuliskan. Jadi mereka semua menuliskan apa yang mereka harapkan atau inginkan. Ya. Ketika sudah terkumpul, maka kita mengelompokkan, ini yang penting. Jadi dikelompokkan ke dalam keyakinan kelas. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa anak-anak itu menurut pandangan mereka kesepakatan kelas itu adalah peraturan yang akan disepakati. Maka mereka akan menuliskan di situ peraturan seperti tidak boleh datang terlambat, memakai seragam seperti karena saya guru mapel, memakai seragam olahraga pada saat belajar olahraga. Mereka akan menuliskan seperti itu. Setelah itu terkumpul, maka kita akan menyuruh ke depan, silakan menempel, dan di depan itu kita sudah tempelkan memang, tuliskan memang di situ tanggung jawab, keamanan, kesehatan, keselamatan. Jadi dia sesuaikan dengan tulisannya. Dia tinggal menyesuaikan dengan apa yang mereka tuliskan. Jadi ketika dia menuliskan hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai, maka dia masuk pada posisi disiplin, kedisiplinan. Bisa juga tanggung jawab, tergantung dari redaksi apa kalimat mereka. Ya. Nah, ini sudah ditempelkan. Oke.
Oke, kita lanjut. Nah, ketika masih ada anak-anak yang masih bermasalah, setelah membuat kesepakatan kelas, maka yang kita lakukan adalah menerapkan segitiga restitusi. Ya, kita sudah buat kesepakatan kelas, kita sudah peta-petakan, masih ada juga yang berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka di sini kita akan lakukan segitiga restitusi. Ya. Restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan restitusi ini, guru dapat membantu murid untuk lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran, bukan pemaksaan. Ya, jadi sekali lagi, sebagai pendidik, kita selalu memberikan penawaran, jangan sama sekali memaksa. Ya. Nah, bagaimana caranya melakukan segitiga restitusi? Bagaimana caranya kita melaksanakan segitiga restitusi? Nah, dikatakan segitiga restitusi karena kebetulan modelnya segitiga. Ya. Memiliki 3 sisi yang merupakan langkah-langkah dari segitiga restitusi itu sendiri. Ya, yang pertama menstabilkan identitas, yang paling bawah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga kita bisa menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana prosesnya atau seperti apa pertanyaan kita ketika melakukan segitiga restitusi? Ya, seperti ini Bapak Ibu. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Biasanya ketika anak berbuat salah langsung dihakimi. Kamu itu salah, lain kali jangan lagi berbuat seperti itu. Ya, jadi kita yang berbicara, murid-murid hanya bisa diam. Yang semestinya kita menstabilkan dulu, misalnya dengan mengatakan tidak apa-apa, tapi bukan berarti kita menegaskan perbuatan salah. Maksud kita itu kita memancing agar dia mau menyampaikan alasan kenapa berbuat salah. Ya, seperti semua orang pernah berbuat salah. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita bisa selesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah atau mencari-cari kesalahan kamu. Ya. Bapak atau Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, dengan kata-kata seperti itu, anak akan merasa stabil dulu, merasa tenang. Kemudian ketika anak sudah stabil, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Kita pancing dengan kata-kata seperti ini. Padahal kamu bisa lakukan hal yang lebih buruk lagi. Artinya seolah-olah kita mendukung. Kenapa tidak sekali kasih begini? Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kamu harus bangga karena kamu sudah bisa melindungi sesuatu yang penting buatmu. Pokoknya semacam ada barangnya yang ingin dirampas. Nah, seperti itu masalahnya pokoknya, maka kita bisa mengatakan kamu harus bangga karena kamu sudah bisa melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi pada kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangannya tentang kelas yang ideal? Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, itu bisa ditanyakan kepada anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada lagi video ya, yang sekalipun tidak bersuara.
tentang bagaimana menangani kasus menyuntik. Ya. Ada seorang anak yang pada saat kita melakukan ujian, dia menyuntik di HP. Nah, jadi seketika itu jangan langsung ditarik HP-nya, jangan diambil sini HP, menyuntik, tidak boleh menyuntik. Nah, jadi kita panggil, ya. kita stabilkan tadi keadaan. Umpamanya, nah kamu tahu tidak kenapa Pak Guru memanggil kamu? Ya. Dicari alasannya, setelah stabil sudah bagus, ditanya kenapa kamu sampai bisa menyuntik. Nah, maka akan didapatkan alasannya. Kebetulan Pak tadi malam, umpamanya saya tak belajar karena saya main HP terus. Maka kita carikan solusi. Dengan mendapatkan solusi seperti itu, maka anak-anak akan merasa puas dan merasa tidak terbebani dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Intinya di sini bahwa kita selalu menjadi pelayan terbaik kepada anak-anak, memberikan sesuatu yang tidak terkesan pada diri anak bahwa saya dihukum oleh Pak Guru atau Ibu Guru. Ya, seperti itu. Nah, itulah ketiga langkah yang bisa kita lakukan ketika ada anak yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Mungkin dari saya cukup sekian. Sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah mau membersamai kami dalam penyebaran budaya positif di SD 06 ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah buat pemateri pada hari ini. Baik, untuk sesi pertama kita buka pertanyaan. Ada satu atau dua orang. Bapak Ibu, silakan. Ada yang ingin bertanya? Tadi Bu Rohana kayaknya ada yang bertanya. Berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berarti kan pindahkan dulu. Ada pun yang ingin saya tanyakan di sini terkait tentang kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama dengan anak-anak, tetapi seiring waktu kesepakatan kelas itu pasti ada satu poin yang dilanggar oleh siswa atau murid kita. Nah, menjadi pertanyaan saya adalah, jika sudah 3 kali anak-anak itu melanggar kesepakatan, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang wali kelas? Terima kasih dan Saya diberi honor ini kalau ya biarnya Pak dibuat jamin dia nanti. Jauh nih Pak. Kasusnya di sini, jika seandainya seluruh jurus sudah keluar, tapi saya yakin kalau seluruh jurus keluar, apakah kita sudah menjadi penghukum? Mungkin. Ya. Apakah kita sebagai pembuat para bersalah? Mungkin. Sebagai teman, jarang-jarang. Bahkan ada, mohon maaf, mungkin di antara kita ada yang ditakuti murid. Ya. Dan ini jarang terjadi. Nah, jadi mungkin ada yang beranggapan selama ini di sini seperti saya, kenapa itu harus dikasih kali dengan anak-anak? Karena jurus, kalau saya itu kalau jurus 1 dia mampan, saya masuk jurus 2. Nah, jurus 2 tidak mampan lagi, masuk jurus 3 berteman.
karena inilah yang diharapkan. Kemudian ini pemantau. Sebenarnya pemantau ini tidak apa namanya, tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena mencatat saja, mencatat, oh hari ini kamu salah, hari ini. Ketika pemberian nilai dikasih turun nilainya karena hari ini berbuat ini, berbuat ini hari ini, jadi dia turun nilainya dari perbuatannya. Ini yang sering terjadi. Kemudian selain dari dua ini yang menurut saya bisa kita terapkan sebagai manajer, selalu menggali apa yang menjadi, jangan kita bosan-bosan mencari tahu kenapa bisa berbuat seperti itu, dan pasti ada penyebabnya. Seperti tadi, apakah dia karena mau dipuji atau tidak terpenuhi kebutuhan di rumahnya. Nah, itu yang perlu kita tahu. Jadi artinya banyak jurus yang kita lakukan. Jangan merasa sampai satu jurus berhenti. Nah, jangan bosan menasihati anak-anak dengan segala cara. Nah, ketika sudah dilakukan sedemikian rupa jurus, habis kita punya jurus dipakai itu anak menangani anak-anak ini, maka mungkin ketika kita bikin konsekuensi, karena sudah tidak bisa ditolerir lagi, sudah tidak bisa lagi. Jadi kita bikin konsekuensinya seperti apa? Koordinasi dengan kepala satuan pendidikan di sekolah. Ada di kewajiban saya begitu. Jadi jangan kita langsung yang ambil tindakan. Mungkin dari saya seperti itu, Bu. Kata terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali. Bagus ya. Baik Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini membawa berkah dan diberi jalan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kata saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pemateri pada pagi hari ini, karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir mulai dari awal sampai akhir. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menikmati hidangannya. Pertanyaan?